Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam Universal Design for Learning, prinsip yang ketiga adalah multiple means of presentation. Prinsip representasi yang mengacu pada penyajian informasi dan materi dalam berbagai cara. Multiple means of representation adalah penyajian berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran, menyediakan konten melalui berbagai cara seperti diskusi, bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia. Multiple means of representation atau penyediaan berbagai metode dalam mempresentasikan konten pembelajaran. Yang pertama adalah penyediaan pilihan untuk persepsi. Proses belajar tidak mungkin terjadi jika informasi ditampilkan dalam format yang membutuhkan usaha lebih sehingga sulit dipersepsikan oleh peserta didik. Untuk mengurangi hambatan belajar, penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dipahami oleh semua peserta didik dengan satu, memberikan informasi yang sama melalui modalitas berbeda, pendengaran, penglihatan, sentuhan. Yang dua, memberikan informasi dalam format yang memungkinkan penyesuaian oleh pengguna. Ukuran teks dapat diperbesar, suara dapat diperkuat. Penyediaan pilihan untuk persepsi yang pertama, misal tampilkan informasi dalam format yang fleksibel dan bervariasi. Dalam materi cetak, tampilkan informasi biasanya bersifat tetap dan permanen. Sementara pada materi digital, biasanya tampilan informasi yang sama mudah dibentuk dan dapat dipersesuaikan. Yang kedua, menawarkan alternatif untuk informasi audio. Suara adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan dampak dari informasi. Itulah sebabnya desain suara sangat penting dalam film dan mengapa suara manusia sangat efektif untuk menyampaikan emosi dan makna. Namun, informasi yang disampaikan hanya melalui suara tidak dapat diakses secara merata oleh semua peserta didik, terutama peserta didik dengan hambatan pendengaran, membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi atau memiliki kesulitan daya ingat. Yang ketiga, menawarkan alternatif untuk informasi visual. Gambar, grafik, animasi, video, atau bacaan seringkali merupakan cara yang optimal untuk menyajikan informasi, terutama informasi terkait hubungan antar objek, tindakan, angka, atau peristiwa. Tetapi penyajian visual dengan cara tersebut tidak dapat diakses secara merata oleh peserta didik, terutama peserta didik dengan hambatan penglihatan. Yang kedua adalah penyediaan berbagai metode dalam menyajikan konten atau bahan pembelajaran. Penyediaan berbagai metode dalam menyajikan konten atau bahan pembelajaran
sebuah gambar yang membawa makna bagi beberapa peserta didik. Mungkin membawa arti yang sangat berbeda bagi peserta didik dari latar belakang budaya atau keluarga yang berbeda. Akibatnya, ketidaksetaraan muncul ketika informasi disajikan kepada semua peserta didik melalui salah satu representasi. Strategi pelajaran yang penting adalah untuk memastikan bahwa representasi alternatif disediakan tidak hanya untuk aksesibilitas, tetapi untuk kejelasan dan pemahaman semua peserta didik. Yang pertama adalah memperjelas kosakata dan simbol. Elemen semantik dalam penyajian informasi seperti kata, simbol, angka, dan ikon dapat diakses secara berbeda oleh peserta didik dengan berbagai latar belakang, bahasa, dan pengetahuan leksikal. Untuk memastikan aksesibilitas bagi semua peserta didik, maka kosakata penting, label, ikon, dan simbol harus berhubungan dengan representasi alternatif terkait artinya. Yang kedua, memperjelas sintaks, struktur kata dalam kalimat. Makna tunggal dari kata atau angka dapat digabungkan untuk membuat makna baru, namun makna baru tersebut harus bergantung pada pemahaman aturan atau struktur tentang bagaimana penggabungan elemen-elemen. Ketika sintaks kalimat atau struktur representasi grafis tidak jelas atau akrab bagi peserta didik, maka peserta didik kesulitan dalam memahami. Yang ketiga, mendukung decoding teks, notasi matematika, dan simbol. Seluruh peserta didik membutuhkan latihan agar mampu memecahkan kode, kata, angka, atau simbol yang disajikan dalam format yang dikodekan. Misalnya simbol visual untuk teks atau simbol haptik untuk braille. Kurangnya kelancaran sangat meningkatkan beban kognitif saat melakukan decoding, sehingga mengurangi kapasitas pemrosesan dan pemahaman informasi. Yang keempat, meningkatkan pemahaman lintas bahasa. Membuat semua informasi penting dalam bahasa dominan disertai bahasa pertama. Yang kelima, membuat gambaran melalui berbagai media. Materi kelas seringkali didominasi oleh informasi dalam bentuk teks, namun teks adalah format yang lemah untuk menyajikan banyak konsep dan untuk menjelaskan sebagian besar proses. Teks juga merupakan bentuk presentasi yang sangat lemah bagi pembelajar yang memiliki hambatan terkait teks atau bahasa. Multiple means of representation yang ketiga adalah penyediaan pilihan untuk pemahaman, comprehension. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk membuat informasi dapat diakses oleh peserta didik, melainkan agar peserta didik dapat memproses informasi yang diakses menjadi pengetahuan yang dapat digunakan atau diaplikasikan. Proses pembentukan pengetahuan ini tidak hanya bergantung pada persepsi terhadap informasi, tetapi juga pada keterampilan dalam memproses informasi secara aktif. Oleh karena itu, desain dan penyajian informasi yang tepat dapat memberikan kerangka dan panduan untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses ke pengetahuan. Panduan penyedia pilihan untuk pemahaman yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama adalah penyediaan latar belakang pengetahuan. Peserta didik lebih mudah mengintegrasikan informasi ke dalam skema yang telah ada di pemikiran mereka. Ketika informasi disajikan dengan cara yang aktif, prima, atau menyediakan latar belakang pengetahuan yang harus dimiliki atau prasyarat. Yang kedua, menebalkan atau menggarisbawahi pola,
hal penting, ide pokok, dan hubungan. Artinya, salah satu perbedaan antara peserta didik yang telah mahir dan peserta didik yang masih belajar adalah strategi yang digunakan dalam memilah hal yang penting dan yang tidak penting atau tidak relevan. Strategi yang paling efektif untuk membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami adalah dengan memberikan petunjuk yang jelas sehingga membantu peserta didik dalam menangkap dan memperhatikan hal penting yang menghindari hal paling tidak penting. Yang ketiga, memandu pemrosesan informasi dan visualisasi. Artinya, keberhasilan transformasi dari informasi menjadi pengetahuan membutuhkan penerapan strategi mental dan keterampilan untuk memproses informasi. Yang keempat, memaksimalkan proses transfer dan generalisasi pemahaman. Maksudnya, seluruh peserta didik perlu memiliki kemampuan dalam mentransfer dan menggeneralisasi pembelajaran ke konteks atau situasi baru. Peserta didik membutuhkan jumlah bantuan yang bervariasi dalam mengingat dan mentransfer untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses pembelajaran sebelumnya. Demikian 3 macam multiple means of representation. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.